Karena kalau hanya permintaan maaf di Kanjuruhan sudah, karena hanya permintaan maaf, kasus Sambo sudah, bahkan banyak kasus lainnya hanya permintaan maaf. Masih di Jackson, saatnya bersuara. Saya mengucapkan duka cita yang sangat mendalam dengan kepergiannya Afan Kurniawan, seorang driver ojek online 21 tahun yang ditabrak, bahkan dilindas oleh mobil rantis ataupun barakuda Brimob. Sekali lagi, kami mewakili kru dan ofisial dari channel YouTube Jackson mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Baiklah teman-teman, sebelum saya mulai konten ini, dari hati saya yang paling dalam, sebenarnya saya banyak berpikir apakah saya akan membuat video ini dan menguploadnya ke media sosial. Karena tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tema yang sangat menguras perasaan. Tema yang menguras pikiran, bahkan menguras emosional saya selaku rakyat Indonesia yang hari ini kita semua diobok-obok oleh aparat keamanan kita. Teman-teman, tragedi ditabraknya Afan Kurniawan, bahkan dilindas, ini adalah sebuah hal yang tidak bisa ditolerir. Tidak pun dibenarkan oleh SOP-SOP yang ada pada saat demonstrasi sedang berlaku. Karena sejatinya demonstrasi adalah suatu hal yang lumrah dan legal serta diatur dalam undang-undang yang ada di negara Republik yang kita cintai ini. Tidak ada satupun yang membenarkan bahwasanya mobil rantis boleh menabrak ataupun melindas seseorang bahkan hingga nyawanya melayang. Sejatinya pengamanan untuk demonstrasi sudah banyak diatur dan banyak kita ketahui bersama-sama dengan SOP yang selalu menjunjung nilai negosiasi, memberikan himbauan-himbauan, bahkan ketika mereka merangsek bisa disemprot dengan water cannon, bahkan barakuda diperbolehkan hanya untuk membatasi para demonstran, bukan untuk melindas, bukan untuk menabrak. Dan saya berharap keadilan di negeri ini tetap harus ditegakkan karena ditabraknya Afan Kurniawan dan dilindas ini adalah sebuah kesengajaan. Taruhlah ketika menabrak tidak sengaja, walaupun secara akal logika yang kita punya itu tidak mungkin. Karena dengan cepatnya mobil rantis itu, mobil barakuda itu melaju, maka saya yakin dengan sengaja dilajukan secara cepat. Dan andai kata kita sama-sama berpikir bahwasanya itu ketidaksengajaan, apakah melindas seseorang hingga nyawanya melayang itu juga tidak kesengajaan? Kita sama-sama bisa mikir. Tindakan aparat keamanan ketika demonstrasi pada 28 Agustus 2025 ini sangatlah represif sekali. Artinya, hal-hal yang tidak perlu dilakukan seperti itu tetap dilakukan, bahkan mereka melindas nyawa seseorang itu tidak dibenarkan. Itu perbuatan yang sangat-sangat bejat. Tidak ada yang bisa mengganti nyawa seseorang. Dan pula ketika nyawa melayang tidak akan bisa terganti dengan apapun. Teman-teman, hari ini saya selaku rakyat Indonesia, saya mau speak up, saya mau mengutarakan kejengkelan saya mau mengutarakan amarah saya kepada mereka-mereka yang ada di atas sana. Sudahi ini semuanya. Sudahi drama-drama Anda yang ada di atas sana. Kita tidak butuh drama-drama politik Anda. Bagi DPR, Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di parlemen, siapa Anda?
Anda adalah kepanjangan tangan dari kita. Anda ini kami pilih, Anda ini kami coblos, bukan untuk mengorbankan nyawa demi nyawa yang ada di Republik ini. Bukankah ini semua berasal dari demo yang diajukan mereka ke Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat? Karena Anda tidak menerima masa, karena Anda tidak menerima perwakilannya, bahkan kalian melaksanakan WFH, pekerja dari rumah, dan tidak menemui masa untuk menyampaikan aspirasi. Ini hasilnya. Ini adalah hasil ketika kalian memanas-manasi kami, kalian memancing kami dengan ucapan salah satu Dewan Perwakilan Rakyat kalian yang bilang bahwasanya orang yang ingin membubarkan DPR adalah orang yang tidak paham, bahkan termasuk orang yang paling tolol sedunia. Dan ketika kami marah, dan ketika kami menyampaikan aspirasi kami, kalian mengerahkan aparat dengan represif, bahkan ada nyawa di dalamnya yang melayang. Afan Kurniawan bukanlah seorang demonstran. Afan Kurniawan hanya ojek online yang ingin membahagiakan orang tuanya, keluarganya, sebagai tulang punggung keluarganya, mengantar pesanannya hingga di tengah-tengah kerumunan. Salahkah dia sehingga Anda menabrak, bahkan Anda melindas? Saya berharap kepada Dewan Perwakilan Rakyat kita, kepada mereka yang telah kami pilih, jangan diam. Keadilan harus segera ditegakkan. Apa yang terjadi kepada Afan Kurniawan? Setidaknya kami bisa memberikan sedikit celah kepada kalian, sedikit celah pengampunan kepada kalian ketika kalian memberikan suara kalian dengan seadil-adilnya kepada kasus yang menimpa kepada saudara kami, Afan Kurniawan. Kalian ini adalah wajah kami, dan salah satu dari tugas pokok fungsi kalian adalah fungsi pengawasan, di mana di sana ada kritikan, pembubaran, pemecatan. Kalian ada Komisi 3. Jangan ini terjadi seperti yang sudah-sudah. Kasus Sambo misalnya. Di kasus Sambo siapa yang kena? Level bawah. Di kasus Kanjuruhan, ratusan lebih nyawa yang menghilang. Bahkan tidak mencatut sedikit pun petinggi-petinggi aparat kepolisian kita. Dan bayangkan, hari ini satu nyawa telah melayang. Dan apakah kita tetap sama perlakuannya? Tolong Anda sebagai Dewan Perwakilan Rakyat kita bisa menyuarakan itu. Cobalah elit dari kepolisian ini bisa ditangani secara tegas. Bahkan kalau bisa, mintalah surat pemecatan kepada Bapak Prabowo Subianto selaku presiden kita untuk memecat pimpinan tertinggi dari kepolisian kita. Karena kalau hanya permintaan maaf, di Kanjuruhan sudah. Karena hanya permintaan maaf, kasus Sambo sudah, bahkan banyak kasus lainnya hanya permintaan maaf. Apakah selesai dengan itu semuanya? Apakah kalian tidak malu sebagai wakil yang mewakili kita hanya diam duduk begitu saja? Dan juga kalian perlu tahu ini semua terjadi karena kalian telah menyakiti hati kita. Kita bersuara, kita marah, kita meluapkan ekspresi kita. Itu bentuk kita cinta terhadap negeri kita. Bentuk cinta kita kepada tanah air kita, supaya tanah air kita bisa merasakan bagaimana rakyat jelata yang ada di bawah sana merasakan kesejahteraan ke depannya, tidak dengan menaikkan pajak yang sebegitu drastisnya, tidak dengan peraturan-peraturan yang batasi satu dengan yang lainnya. Dan ketika kita marah, kita diperlakukan seperti ini. Teruntuk pucuk pimpinan Kepala Negara Republik Indonesia yang saya hormati, Bapak Prabowo Subianto, kami berharap semoga ada keadilan dalam kasus ini. Semoga ada keadilan dalam kasus Afan Kurniawan ini. Karena hanya Bapaklah yang mempunyai kuasa penuh untuk bisa memecat
bahkan sekelas Kapolri pun jika lalai dalam mengerjakan pekerjaannya yang tidak sesuai dengan SOP-nya. Sudah banyak runtutan dan rentetan yang terjadi. Bahkan tidak satu pun mengusik elit-elit yang ada di kubu Kapolri. Dan hari ini Bapak, saya selaku rakyat Indonesia berharap Bapak Presiden Prabowo Subianto bisa mempertimbangkan ini semuanya. Bapak anggap rakyat ini masih percaya dengan apa yang terjadi di negara kita, dengan pemerintah. Apa masih percaya dengan aparat kepolisian kita? Jika tidak ada tindakan yang spesial yang bisa melegakan hati kami. Bapak tahu, krisis kepercayaan masyarakat kita sangatlah tinggi. Apalagi kepada aparat penegak hukum, khususnya pada Polri yang hari ini telah bertindak represif kepada kita semuanya. Bapak, selaku Presiden, tolong ambil langkah tegas. Permintaan maaf pasti akan dimaafkan oleh seluruh warga. Akan tetapi hingga malam ini, tanggal 30 Agustus, di mana-mana terjadi demo yang tidak ujung selesai. Saya berharap sekali lagi Bapak Prabowo bisa mendengarkan aspirasi dari kami. Walaupun hanya secuil dari saya, semoga bisa mendapat pertimbangan. Selanjutnya, untuk wakil presiden yang representasi anak muda katanya, yang katanya jiwa mudanya bisa menjadikan semangat baru untuk Indonesia menjadi Indonesia emas 2045. Mana? Apa yang Anda lakukan? Mana Bapak Gibran? Bapak Gibran ada di mana? Jangan hanya ada buzzer-buzzer yang menunggangi semua kegiatan-kegiatan yang ada ini. Seakan-akan wakil presiden datang ke sana menjenguk demonstran. Seakan-akan ini hanya kesalahan dari presiden kita, Presiden Prabowo Subianto. Seakan-akan ini hanya kesalahan dari DPR. Tunjukkan wajah pemuda di jiwa Anda. Datanglah, selesaikanlah masalah ini. Jangan hanya ada di belakang layar. Jika ini semua sudah selesai, maka Anda datang bak pahlawan. Sekali lagi, ini kasus kemanusiaan bukan hanya karena satu nyawa, yaitu Afan Kurniawan. Tapi ini adalah soal bagaimana negara memperlakukan rakyatnya. Bagi saya, kemarahan masyarakat akan tetap berlanjut jika ini terulang dan terulang lagi. Selesaikan ini semuanya. Saran dari saya, turunkan atau copot Kapolri sehingga suasana lebih kondusif. Ini hanya ocehan rakyat jelata. Semoga Bapak Presiden mendengarkan ini semuanya. Semoga Dewan Perwakilan Rakyat kita juga tidak menjadi macan ompong di sana. Inilah Jackson, saatnya bersuara.